Shalom buat kita semua. Tepuk tangan untuk Allah kita yang dahsyat. Semua karena kemurahan Tuhan bisa ada di tempat ini. Dan terima kasih Pak Roni dan seluruh tim. Sehingga kita bisa bersama-sama di dalam ibadah kita pada saat ini. Kita berdoa. Kasih-Mu Tuhan senantiasa nyata dalam hidup kami. Tuhan sudah dengar. Kami mau mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Karena kami tahu, dikala kami mengenal, kami akan semakin dekat dengan Tuhan. Closeness is likeness. Semakin kami dekat dengan Tuhan, kami menuju keserupaan dengan Tuhan. Dan kami mau menyembah Tuhan senantiasa. Dan firman-Mu yang berkata, manusia akan seperti yang mereka sembah. Karena itu Tuhan, biar hati kami penuh dengan penyembahan. Sehingga hidup kami menuju keserupaan dengan Kristus. Kami buka hati kami, berbicara ya Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, kita katakan amin. Wow, luar biasa, saya sangat menikmati dari tadi betapa dahsyat lawatan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita. Tema kita seperti yang juga memang dari Rock International Ministry adalah pada bulan September, Leading as Influencer in My Community. Jadi kita semua influencer, siap Bapak Ibu sekalian? Jadilah influencer yang dahsyat. In my community. Dan tema saat ini adalah social justice and compassion. Keadilan sosial dan belas kasihan. Ini seolah kita kalau mendengar seperti bagaimana kita sedang belajar Pancasila. Kita belajar Pancasila karena di sana ada keadilan sosial. Tapi kita tahu bahwa yang dimaksud dengan keadilan pada saat ini adalah keadilan yang melebihi segalanya apa yang dikatakan oleh dunia ini. Karena kalau mau keadilan sosial sudah pasti harus ada dasarnya adalah kasih. Dari kasihlah muncul belas kasihan dan kemudian muncullah keadilan sosial. Jadi keadilan sosial adalah inti dari karakter Yesus dalam pengajarannya. Mulai dari perjanjian lama, perjanjian baru, itulah yang menjadi pesan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, apa yang kau lakukan bagi orang yang paling hina ini, engkau sedang melakukannya terhadap aku. Berarti kita harus memperlakukan orang secara adil supaya Tuhan dipermuliakan. Dan keadilan sosial adalah perpanjangan dari kasih Tuhan. Tidak mungkin ada keadilan sosial kalau bukan melalui kasih Tuhan. Kalau hanya apa yang dikatakan oleh dunia ini, maka keadilan tersebut hanya mungkin sampai pada tubuh dan jiwa. Tapi kalau dalam Tuhan harus sampai pada tubuh, jiwa dan roh. Tubuh akan dibantu, jiwa akan semakin dilengkapi dalam sukacita, dalam damai sejahtera. Dan rohnya, goalnya akhirnya adalah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau saudara dan saya sebagai influencer adalah influencer untuk memperluas kerajaan Allah. Adalah influencer supaya setiap orang menjadi warga kerajaan Allah dan menyembah Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Yesaya 1 ayat 17. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Berarti kalau kita lihat di sini memang harus kita belajar berbuat baik. Ternyata berbuat baik tersebut perlu dipelajari. Tidak otomatis muncul. Karena setiap orang mempunyai perbedaan satu dengan yang lain. Dia rasa baik belum tentu baik bagi yang lain. Dia rasa sudah oke belum tentu oke bagi yang lain. Maka kita harus belajar sesuai dengan firman Tuhan. Dan usahakanlah supaya kita senantiasa berbuat adil. Itu yang Tuhan katakan. Karena apa? Karena sebetulnya pelayanan Tuhan dasarnya adalah belas kasihan. Mulai dari kasih muncul belas kasihan, kemudian muncul kemurahan. Itu urutannya akan terjadi. Kita tahu bahwa pelayanan Yesus berasal dari belas kasihan. Dikatakan dalam Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Adakah hati kita tergerak oleh belas kasihan? Suatu ketika ada satu kelompok yang kami lihat di Bandung. Kemudian mereka
karena COVID, berhentilah ibadahnya. Berhenti, lalu mereka mencari suatu tempat di mana kami bisa beribadah. Lalu kemudian kami bilang, karena ada yang mengenal, bisakah kami gabung dengan Rock? Kami bilang, oke, lihat dulu. Mereka ikut beberapa lama, mereka ikut beberapa bulan, dan mereka bilang, oke. Nah, lalu yang menjadi motivasi di kami bukan untuk menambah sekedar jumlah gereja, bukan untuk sekedar menambah. Tetapi karena mereka sudah tidak ada yang menggembalakan. Jumlah yang gak terlalu banyak, tapi kalau mereka sudah ada lokasi, kemudian mereka pengen beribadah, gimana dong? Lalu kita bilang, oke, kita akan jalan bareng, kemudian kita lakukan karena ada suatu belas kasihan daripada tidak berjalan ibadah yang sudah mereka laksanakan. Dan kemudian kalau kita lihat juga bagaimana kita ditebus juga sebenarnya karena belas kasihan kok. Firman Tuhan katakan demikian. 1 Petrus 2 ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani tetapi yang sekarang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi kita semua diselamatkan itu karena belas kasihan. Bukan karena kita hebat. Makanya kalau dikatakan keadilan sosial, belas kasihan, itu sebetulnya sudah merupakan karakter dari Tuhan yang kita sembah. Kenapa? Karena dia adalah adil. Karena dia adil, kalau manusia masuk ke dalam dosa, jatuh ke dalam dosa, ada hukuman. Tetapi dia punya kasih yang kemudian terekspresi di dalam belas kasihan, maka dia datang menebus saudara dan saya. Jadi kalau tema kita pada saat ini adalah keadilan sosial dan belas kasihan, itu memang sudah merupakan karakter dari Tuhan yang kita sembah. Jadi kalau kita lihat belas kasihan dan cinta kasih yang tertinggi, itu sudah pasti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mungkin saudara pernah bisa merasakan respons dari orang yang tidak sepadan dengan apa yang kita lakukan. Kami juga mengalami hal-hal seperti itu. Ada orang yang misalnya nih, katanya minjem, kemudian gak dikembalikan karena apa? Karena hari-hari ini ada banyak orang yang tidak bisa memanage keuangannya. Mereka masuk kepada pinjol, akhirnya benjol. Kan kasihan juga. Saya sangat sedih melihat hal seperti itu karena tidak mencukupkan dari apa yang ada. Saya juga bukan orang yang setuju kalau sampai mahasiswa pun masuk kepada pinjol tersebut. Ujungnya sama kok, benjol aja kok. Ada beberapa Pak Roni tidak berani lagi melanjutkan kuliahnya karena pinjol, karena pasti diteror. Jadi itulah yang sebetulnya harus kita perhatikan supaya jangan menjadi orang yang tidak bisa memanage. Tapi dikala kita mendapatkan hal-hal seperti tadi yang mungkin berbeda dengan yang kita prediksi, ya kita harus tetap punya belas kasihan. Karena fitnah juga bisa datang. Fitnah juga bisa disampaikan kepada kita. Tapi kita harus tetap ada dalam kesabaran supaya kita tidak merespons dengan yang jahat. Belas kasihan Allah menunjukkan kasih Allah. Kalau saya mendapatkan sesuatu yang kadang-kadang tidak seperti yang saya harapkan, maka saya udah pasti yang saya bayangkan adalah bagaimana pengorbanan Yesus. Yang saya ingat selalu adalah lagu lama yang mengatakan when he was on the cross, I was on his mind. Jadi pada saat dia disalibkan, yang ada di pikirannya adalah kita. Nah kalau begitu, kita harus menjadi orang yang memperhatikan bagaimana Yesus berkorban untuk kita. Dan kemudian kalau kita tahu Yesus berkorban untuk kita, maka berarti setiap kita juga harus siap untuk bergerak seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga setiap kita bisa menjadi orang yang berdampak dan berpengaruh. Firman Tuhan yang penuh dengan belas kasihan ada di dalam ilustrasi
yang disampaikan di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Saya bacakan aja firman yang sudah sering kita baca ini. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Siapa sesamaku manusia? Ayat yang ke-30, jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan." Melihat dan melewatinya. 32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Melihat dan melewatinya juga. 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Orang Samaria yang tergerak oleh belas kasihan. 34. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. 35. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." 36. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Lalu dijawab orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena harus kita menjadi orang yang punya belas kasihan. Kalau kita lihat imam, seorang imam, dia kan adalah pemimpin untuk kerohanian di Israel. Dia imam. Tapi apa yang dia lakukan? Melihat dan melewati. Saya kira ada seringkali banyak di sekitar kita orang-orang yang punya masalah seperti ini. Mungkin masalahnya, sakitnya bukan secara fisik karena dirampok. Bisa saja masalah keluarga, bisa saja masalah keuangan, bisa saja masalah studi, bisa saja masalah yang lain. Apakah kita hanya melihat dan melewatinya? Lewi ini adalah orang Israel yang memang mengurus ibadah. Persiapan, sound system disiapin di sana, multimedia disiapin di sana, dan yang lain-lainnya. Tapi sama saja melihat dan melewatinya. Ini adalah suatu tantangan. Justru yang kita lihat di sana seorang Samaria. Seorang Samaria melihat dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini yang menjadi contoh karena akan merepotkan, akan membuat seseorang itu mungkin dikatakan, "Ulah, waktu saya kok habis untuk itu." Tetapi kalau kita punya kasih, maka belas kasihan muncul. Begitu ada belas kasihan, maka kita akan bertindak untuk melakukan sesuatu. Jadi inilah yang kita lihat. Yang pertama, panggilan untuk mempunyai belas kasihan. Saya sudah katakan tadi bahwa belas kasihan di dunia ini berbeda dengan belas kasihan yang datang dari Tuhan. Yang dari Tuhan lengkap tubuh, jiwa, dan roh. Dunia ini mungkin sampai kepada tubuh dan jiwa, tidak sampai kepada roh. Kita lihat dari Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran.
Itu perintah yang dikatakan di sana. Tapi apakah itu otomatis? Apakah itu langsung muncul? Saya bilang belas kasihan perlu diajarkan. Perlu diajarkan, bukan otomatis muncul. Kenapa? Karena belas kasihan bukan respons yang otomatis terhadap penderitaan orang lain, tetapi respons yang muncul apabila situasinya dianggap serius, tidak adil, dan tidak dapat diterima. Hal ini memerlukan kesadaran, kepedulian, dan empati. Berarti dua orang yang berbeda bisa melihat suatu permasalahan secara berbeda. Berarti perlu diajarkan. Gimana ngajarinnya? Kadang-kadang latar belakang manusia membuat responsnya berbeda. Tetapi kalau dia ada di dalam Tuhan, saya percaya akan dijamah oleh Tuhan. Saya termasuk, Pak Roni tadi udah cerita, bagaimana dari satu pedalaman sana, di daerah Pematang Siantar, tapi bukan di kotanya, masih jauh lagi. Bagaimana hidup saya yang penuh dengan tantangan. Saya masih ingat dulu, waktu saya lulus SMA, saya pengen mau masuk ITB, lalu mau masuk ITB, saya bilang ke orang tua saya, dibilang, wah nanti kalau kita nggak sanggup seterusnya gimana? Nggak usah pikirin, saya bilang. Kirim aja saya ke Bandung, kalau selanjutnya saya nggak bisa kuliah, nggak apa-apa. Papa mama udah selesai urusannya. Dan memang saya punya passion, ya oleh kemurahan Tuhan saya lulus dari SMA, terbaik di situ. Dan pada saat itu sudah ada jalur undangan memang, bisa masuk IPB Bogor. Terus papa saya bilang, ambil aja IPB Bogor. Aduh enggak, pertanian. Saya bilang enggak, saya pengennya masuk ITB. Lah kalau enggak keterima, sudahlah. Kalau enggak keterima enggak usah kuliah. Saya hanya pilih satu, ITB saja. Kalau enggak kuliah, ya sudah enggak apa-apa. Itu yang saya bilang kemurahan Tuhan. Saya ke Bandung, saya kuliah, saya keterima di ITB. Dan dalam segala keterbatasan, dalam segala keuangan yang sangat-sangat tidak cukup, ada orang yang langsung, aduh betapa malang nasibku. Nangis sedih. Saya ya dalam keterbatasan ya saya lakukanlah sesuatu gitu. Saya malah ya banyak ngajar kan. Asisten dosen iya, ngajar di bimbel orang lain iya. Kemudian saya juga kerja sama dengan yang dagangan-dagangan di pinggir jalan. Saya bilang, gimana nih? Laku semua? Oh laku, tapi terbatas modal kita. Oke, sama-sama aja kita modal. Saya bilang kecil-kecilan, kecil banget. Itu kan yang di pinggir jalan, yang tenda-tenda. Ya sudah, kita lakukan dan gak ada orang yang tahu tuh. Karena saya juga malu dong kalau orang tahu. Nah, itu membuat saya juga bisa menyelesaikan studi saya dengan baik. Karena itulah yang saya cukupkan. Makanya kalau saya melihat orang pasti mudah bagi saya untuk merasakan mereka pun mempunyai tantangan. Waktu itu saya juga pengen kuliah di luar negeri, boro-boro ke luar negeri. Makanya sekarang kalau saya ketemu orang saya bilang, kalau kamu pengen di luar negeri nggak usah pusing. Oh papa mas saya nggak cukup uang, nggak usah pusing. Kenapa? Saya bilang, beasiswa juga banyak kok. Ada nggak keinginannya? Maka itu akan bisa dilakukan. Makanya saya akan pasti banyak kasih saran-saran kepada mereka. Karena memang belas kasihan ini perlu diajarkan. Di dalam keluarga juga sama Bapak Ibu sekalian. Kalau kami dengan anak-anak akan cerita juga dulu papa seperti ini. Ya jadi memang sangat terbatas tapi berusaha. Nah ada loh si itu bukan sedang ngomongin orangnya. Tapi mau nunjukin. Dia mau kuliah nggak bisa. Padahal dia pengen. Nah kita loh yang bantu. Udah lulus loh dia sekarang. Oh ya, jadi bukan kita ceritakan itu untuk nunjukin kita hebat. Enggak. Kita mau nunjukin bahwa ada orang lain juga yang mempunyai permasalahan. Milikilah belas kasihan. Kalau nggak diajarkan nggak bisa. Lulus misalnya yang lain. Kita cerita, itu lulus loh. Dia sekarang udah dokter. Itu kita juga bantu. Tapi bukan untuk kesombongan. Yang kita tunjukkan adalah milikilah belas kasihan. Karena itu tidak secara otomatis muncul. Karena sebetulnya
Kalau kita lihat, bukan hanya manusia yang punya belas kasihan. Monyet punya belas kasihan. Gajah punya belas kasihan. Dogi punya belas kasihan. Kucing punya belas kasihan. Tetapi mereka pun diajarin kan. Tidak mungkin monyet yang liar tiba-tiba langsung akrab dengan kita. Enggak juga. Diajarin dulu ada hubungan yang baik. Kemudian mereka pun akan mendapatkan pencerahan dan punya belas kasihan dan punya hubungan yang baik. Dan memang belas kasihan ini adalah sesuatu yang sangat penting, memang harus dipelajari. Kenapa? Saya sudah katakan tadi bahwa dampaknya besar. Penelitian-penelitian dilakukan. Kalau di negara maju misalnya, perawat itu dilatih untuk mempunyai belas kasihan. Karena orang yang sakit, kalau dia merasakan ada belas kasihan terpancar untuk dia, penelitian menunjukkan daya tahan hidupnya lebih lama. Kemudian rasa sukacita akan muncul dikala ada belas kasihan. Makanya dalam keluarga, belas kasihan ini harus dibangun supaya hubungan orang tua dengan anak semakin terasa. Hubungan suami dengan istri semakin terasa. Makanya saya katakan belas kasihan ini secara dunia aja menurut penelitian dia akan berpengaruh kepada tubuh. Tadi kan daya tahan hidupnya bertambah. Kepada jiwa akan ada damai sejahtera dikala dia tahu orang punya belas kasihan ke dia. Makanya seorang konselor harus punya belas kasihan. Seorang yang punya masalah datang kepada konselor, maka konselinya akan merasakan apakah konselornya bisa merasakan apa yang dia rasakan. Kalau itu dia rasakan, maka dia pun akan semakin ada kekuatan di dalamnya. Tapi kalau hanya berhenti pada tubuh dan jiwa masih kurang. Harus sampai pada tingkat roh. Pada tingkat roh berarti akhirnya setiap orang tersebut harus kita bawa untuk semakin dekat dengan Tuhan. Kalau belum dalam Tuhan, supaya mereka percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau kita lihat di sini, menilai keadaan sulit seorang tanpa adanya rasa belas kasihan tidak lebih dari sekedar informasi. Padahal haruslah ada belas kasihan yang kita sebut ini sehari-hari kalau kita lihat di kamus sebetulnya belas kasih, welas asih. Memang memerlukan empati terhadap orang lain yang kemudian dapat membangkitkan tindakan positif. Nah, dasarnya saya sudah katakan tadi, akan berbeda orang yang ada dalam Tuhan. Karena mereka punya kasih. Dari kasih itulah muncul belas kasihan. Dari belas kasihan itulah kemudian muncul tindakan berupa kemurahan hati kepada orang lain. Jadi pasti akan beda orang yang punya kasih. Dan itu harus diperdalam, harus dipelajari supaya jangan sampai suami istri berantem akhirnya bubar. Kalau kasihnya kuat maka belas kasihnya terasa dan kemudian kemurahan hati akan muncul. Kemurahan hati ini muncul pada saat misalnya ada yang salah, tidak terlalu sulit untuk mereka bisa memaafkannya. Yang kedua, memiliki kemurahan hati. Firman Tuhan katakan, Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi kemurahan hati adalah yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Kalau kita lihat kemurahan hati berkaitan dengan tindakan memberi kepada orang lain secara sukarela, waktu, uang, sumber daya atau perhatian tanpa mengharapkan imbalan. Jangan imbalannya yang pertama dipikirkan. Dan kadang-kadang bisa dengan saran, bisa dengan perhatian, dengan waktu, dengan apa yang bisa kita sampaikan. Karena dengan hal seperti itulah orang akan bisa mendapatkan kekuatan-kekuatan di dalam kehidupannya. Saya juga orang yang mungkin kayak Pak Roni sangat sibuk. Pak Roni itu bergerak dari Aceh sampai dengan Papua.
kemudian sampai mancanegara, bergerak kemana-mana. Ya, setiap kita pasti akan punya kesibukan. Saya juga bergerak terus. Walaupun kami secara kegiatan saya di bimbel itu seputar Indonesia. Sebentar ke Surabaya, kemarin saya ke Del ada sebagai memberikan orasi ilmiah di sana. Kemudian ke Jakarta, kemudian minggu depan udah harus ke ITS lagi. Akan berkeliling seperti itu. Pasti akan penuh. Dan agak mirip nih seorang pendeta murni Pak Roni dengan kami yang berkecimpung di dunia pendidikan ini. Karena kalau kami ngajar, kalau kami bikin jurnal, kalau kami bikin sesuatu, mungkin orang melihat, oh ngajar 3 jam. Tapi sebelum ngajar, itu pasti persiapan. Sebelum ngajar, itu pasti banyak hal yang harus kita pelajari. Jadi mungkin 2 atau 3 kali lipat dari waktu kerja kita itu harus kita gunakan untuk persiapan di sana. Saya lihat, saya ambil aja dalam tempo seminggu ini. Dalam tempo seminggu ini saya lihat catatannya, jam tidur saya 2,5 jam, 3,5 jam, bersyukur pernah juga 4 jam, kemudian kembali 3 jam, hari ini juga kembali 3 jam. Ya seperti itu. Karena memang kita harus mempersiapkan sesuai dengan bidang kita masing-masing. Kalau orang dalam bidang misalnya dagang mungkin beda. Kalau orang misalnya dalam industri, pabrik mungkin beda. Tapi kalau orang kayak saya guru, kayak Pak Roni, pendeta yang 100% di sana. Dan Bapak Ibu sekalian yang lain yang ada kaitannya dengan hal seperti itu. Pasti di luar kita melakukan pekerjaan, sebetulnya kita sedang mempersiapkan banyak hal. Jadi hal-hal itulah yang membuat saya juga kadang-kadang tidak mudah ketemu dengan orang. Lalu ditanya, Pak Bob, kalau ketemu Pak Bob berapa harganya ini? Waduh saya bilang, itu bukan urusan uang saya bilang. Karena bagi saya ya apa yang bisa saya kontribusikan, saya kontribusikan. Pernah orang mengatakan demikian, saya pikir ya saya kaget juga. Apa urusannya dengan uang? Karena kalau kita mau membuat sesuatu bagi orang lain bisa semakin baik, why not? Dan kemurahan hati seringkali dianggap sebagai ekspresi kebaikan hati, kebesaran jiwa atau kemurahan. Kemurahan hati bisa dilihat sebagai ekspresi eksternal. Jadi belas kasihan dimulai dengan perasaan internal. Kemurahan hati adalah tindakan nyata secara eksternal yang dihasilkan. Karena kalau tanpa yang kita lakukan dengan tindakan nyata, itu enggak akan benar sudah kita ekspresikan. Saya terkesan tadi ngobrol dengan Pak Benny, saya bilang, saya pernah kenal loh, karena dikatakan kan di SQ. Saya pernah kenal dengan seseorang, Pak Budi, saya bilang. Pak Budi ini dulu kan pilot di SQ. Lalu suatu ketika pada saat dia ke daerah Atambua sana, ya tahun 1999 mungkin, dia melihat bagaimana anak-anak di sana, waduh seperti terlantar. Lalu dia terpanggil hatinya untuk melayani di situ. Makanya kemudian dia bikin panti asuhan Roslin. Siapa dia? Dia adalah seorang pilot yang rela untuk ke sana. Saya tidak bilang kita semua mengundurkan diri dari pekerjaan kita. Tapi maksud saya apapun pekerjaan kita, gunakanlah itu untuk mengekspresikan belas kasihan. Kalau belas kasihan kita ekspresikan pasti muncul keadilan. Nah itu yang dia lakukan 2009 dia mendapatkan CNN Hero. 1999 disitulah dia mendapatkan keputusan untuk menangani orang-orang yang tidak berpendidikan di sana. Dan dia memang punya hati supaya mereka ini menjadi orang-orang yang berpendidikan, diajarin, harus sekolah dan kemudian untuk bertani diajarin semua. Itulah panggilan dari seseorang. Ini saya ingat karena suatu ketika Pak Roni pada saat melayani di Singapura, Rock Singapura, saya sampaikan ini suatu kesaksian.
Setelah ibadah disalam, saya Budi pas datang ke Roxy Singapura waktu itu. Jadi ketemu dengan orangnya gitu. Nah itu yang kita lihat supaya ada dampak dari yang kita lakukan. Saya bilang kalau ditanya orang, Pak Bob pebisnis ya? Aduh, kayaknya sih bukan saya bilang. Karena saya nggak terlalu paham untuk konversi kepada uang. Yang saya paham bagaimana mendidik banyak orang. Karena dulu saya memang kerja di perusahaan negara. Karena saya sebagai seorang jurusan elektro. Tadi ada ketemu juga alumni dari ITB, beberapa orang kita ngobrol. Dan setelah itu, karena hati saya memang di pendidikan, lalu saya masuk ke pendidikan. Dan sudah lama, sudah 40 tahun. Apa yang saya pikirkan? Saya pikirkan orang banyak masuk ke PTN untuk tingkat ekonomi yang terbatas. Karena secara umum lebih murah. Gak tahu kalau tahun-tahun ini jadi mahal, itu hal berbeda. Tapi kalau dari sebelum-sebelumnya jauh lebih murah. Saya kuliah itu murah banget. Jadi saya pikir orang-orang yang dari desa, orang-orang yang dari satu kota pun bukan dari satu level SMA yang sama kualitasnya, itu bisa nggak masuk bukan karena dia nggak mampu, tapi karena dia tidak menerima pembelajaran yang sesuai dengan yang diharapkan, yang diteskan. Dan itu saya jalani, masih saya ingat dulu waktu saya ketemu teman, saya baru meninggalkan pekerjaan saya sebelumnya di perusahaan listrik. Dia bilang, "Hei Bob, kamu capek-capek kuliah di ITB, kerjamu kayak gitu. Ngapus papan tulis, ngajar, ngapus papan tulis, kotor banget tangan kamu." Sudahlah, saya bilang, orang beda-beda panggilannya. Walaupun setelah pensiun, dia bilang, "Kamu juga yang benar ya." Dia bilang gitu. Nah tapi itulah yang saya maksud dengan panggilan, dan tidak hanya untuk sekedar uang. Tetapi ada belas kasihan, ada goal di dalamnya. Makanya kita lakukan dengan prinsip-prinsip kebenaran. Saya juga kaget juga, ternyata pada hari Selasa yang lalu ada CNN Indonesia Awards 2024. Dan oleh kemurahan Tuhan saya ternyata masuk dalam searching mereka dan dikatakan outstanding figure in educational dedication. Dan yang kami kelola, Ganesha Operation, dikatakan best educational service 2024. Itu karena kemurahan Tuhan yang ada. Jadi kalau kita lakukan segala sesuatu itu bukan untuk ya sekedar cari uang. Uang gak salah Bapak Ibu Saudara. Hal-hal yang kita lihat kehidupan sehari-hari pasti butuh biaya. Tapi apakah itu goal utamanya? Mestinya enggak dong. Itu yang saya katakan tadi bahwa semua kemurahan Tuhan. Tadi Pak Roni sudah katakan ini adalah lokasi kami se-Indonesia. Jadi kita berusaha supaya orang juga mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan. Dan saya katakan ada juga kelompok organisasi yang memang kita layani tidak lagi untung. Kerjasama dari daerah-daerah tertentu, dari lokasi tertentu yang terpencil. Kemudian kita kerjasama, kita buat dengan bantuan pihak ketiga kerjasama. Sehingga siswa-siswa yang tersebut tidak bayar lagi sama sekali. Tapi ada memang dari pihak yang membantu, tapi dari sudut kami pun kami tidak buat lagi standar seperti yang umum. Nah hal seperti itu kita lakukan untuk apa? Untuk kita bisa jadi berkat bagi kebanyakan orang. Apalagi saya berpikir Indonesia 4 besar di dunia jumlah penduduk. Tapi daya saing Indonesia masih jauh. Jauh banget. Enggak 4 besar. Jadi berarti perlu dibenahi. Yang dibenahi apa? Keadaan alam udah kaya kok. Berarti yang dibenahi manusianya. Makanya Nelson Mandela katakan, education is the most powerful weapon if you can use to change the world. Berarti kita harus masuk ke dalam pendidikan, tentu pendidikan di dalam kebenaran.
Jangan kita di pendidikan tapi kita ikut dimanipulasi. Haruslah menjadi contoh di dalam kebenaran. Dan kemudian yang ketiga, harus bersikap adil secara sosial. Tadi saya katakan kalau belas kasihan kita digerakkan oleh kebenaran yang datang dari Tuhan, udah jelas kita akan pasti bersikap adil. Ulangan 10 ayat 17 sampai 19. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Kadang-kadang orang masih dikelompok-kelompokkan oleh suku. Kadang-kadang dikelompok-kelompokkan oleh agama. Dikelompokkan oleh banyak hal. Saya masih ingat pertama kali saya kuliah di Bandung. Mau kos. Lalu yang punya rumah bilang kosnya sih nyewa kamar kecil. Kita sekamar kecil 3 orang yang menghuninya di sana. Apa statement yang punya rumah Pak Roni? Oke. Syukurlah kalian mau ke sini. Tapi kalau orang Batak saya tidak akan kasih. Ya kita diam aja. Tapi udah jadi kan? Karena akan dirusak nanti dinding katanya. Dipaku rusak deh. Segalanya gak beres dibilang. Udah waktu berjalan. 3-4 bulan kemudian ketahuan orang Batak. Oh tapi beda kalian. Bataknya tidak seperti Batak yang lain katanya. Aduh gimana sih saya pikir. Tapi saya pikir ya sudahlah. Yang penting kita sebagai orang asing di situ, tapi sudah diterima kan? Karena ya kadang-kadang memang ada budaya yang berbeda. Harusnya permisi kalau lewat. Orang yang tembak langsung, jalan-jalan umum permisi. Sorry aja, kan gitu juga. Nah jadi memang kadang-kadang tidak nyambung. Padahal kita harus menyesuaikan dong. Sebagai orang asing menyesuaikanlah terhadap tempat yang di mana kita ada. Kemudian Yesaya 1 ayat 17, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Itu yang diminta untuk kita lakukan. Jadi harus kita sadari sebetulnya itu yang saya bilang tadi, jangan kita kelompok-kelompokkan orang. Warna kulit putih, kulit hitam, kulit merah. Daging merah enak. Tapi kalau dikelompok-kelompokkan bukan itu yang Tuhan mau. Karena firman Tuhan juga katakan demikian. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dikatakan demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Artinya diciptakan sederajat. Fungsi bisa berbeda tapi sederajat. Makna dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 ini ada pemahaman manusia diciptakan dalam kesederajatan baik laki-laki maupun perempuan menurut gambar dan rupa Allah, imago Dei. Gambar dalam bahasa Ibrani selem, artinya patung yang diukir atau ditata atau tiruan. Rupa dalam bahasa Ibrani demut, keserupaan. Jadi kita harus menuju keserupaan dengan Allah. Jadi jangan dibeda-bedakan apapun warna kulitnya, apapun suku bangsanya, it's okay. Artinya martabat manusia sama, perlakukanlah dengan adil. Itulah prinsip yang ada. Tapi faktanya memang kita tahu ada banyak hal yang kita temukan dalam keseharian. Jangan sampai kita membawakan hal itu dalam diri kita karena kita harus membawa keadilan. Kita lihat aja di Indonesia misalnya. Indonesia 282,4 juta jiwa, suku dan subsuku 1331, bahasa daerah 562. 652, terima kasih Pak Ron. Kalau dilihat dari sudut agama, beda-beda. Ini catatan resminya.
bahwa faktanya bisa berbeda, is okay, kita ambil yang resminya. Kita lihat bisa di sana beda-beda. Dalam perbedaan itu apa yang terjadi? Memang keberagaman tersebut masih kita belum dapatkan keadilan sosial di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau itu di luar sana, jangan sampai kita pemacunya. Kalau kita lihat, saya nggak usah catat semua, potret buram keberagaman. Itu saya ambil di sini aja, kita lihat tidak mudah, beribadah juga sulit, intoleransi, kemudian segala macam dilakukan. Kalau hanya ngontrak rumah itu simpel saja. Nggak boleh orang Batak misalnya, tapi kemudian diterima. Itu kan bersyukur juga. Nah, inilah yang harus kita lakukan supaya setiap kita berbeda dengan apa yang fakta yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita berbeda dengan ini, maka kita akan menjadi influencer. Orang akan melihat, itu dong contohnya. Dan kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Dan Alkitab menyerukan orang percaya untuk menunjukkan belas kasihan. Jadi kita harus berbeda. Tidak boleh sama dengan apa yang terjadi di umum sana. Christine Eriksen dari Grace Church, ini yang saya lihat bagus juga. Keadilan sosial sedunia akan diperingati setiap tanggal 20 Februari. Memiliki pandangan sementara hanya tubuh dan jiwa. Untuk mengatasi ketidakadilan dalam masyarakat. Tetapi keadilan Alkitabiah mempertimbangkan kekekalan dimulai dengan melihat orang sebagaimana Tuhan melihat mereka. Harus bicara kekekalan. Jadi belas kasihan kita harus sampai pada level bagaimana supaya orang tersebut diselamatkan. Kalau tidak, itu masih level dunia. Kalau hanya berhenti kepada tubuhnya sehat, dia lebih kuat seperti tadi di rumah sakit. Dan kemudian jiwanya bisa dipulihkan, misalnya melalui konselor, itu masih level dunia. Tuhan mau level kita harus sampai pada level roh. Dan kalau kita bisa sampai kepada hal tersebut, maka tidak akan terjadi seperti apa yang dialami oleh Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi di Afrika, dia mau masuk gereja, lalu di depan dibilang, lo hitam, balik lo sana. Dia bilang, oh tapi saya sudah baca, saya tertarik dengan ajaran Yesus. Udah balik atau saya suruh satpam untuk seret kamu keluar sana. Dia keluar dan dia tetap pelajari inti dari ajaran Yesus. Tapi sayangnya dia tidak sampai kepada keselamatan secara yang diekspos. Makanya dia katakan, jika kehidupan orang Kristen mengikuti teladan Kristus, seluruh dunia akan menjadi Kristen. Jadi kalau kita menjadi influencer, jadilah orang yang memang mempunyai keadilan dan kita juga mempunyai belas kasihan. Itu yang bisa saya bagikan kali ini dengan 3 hal. Tadi sudah saya sampaikan, yang pertama adalah panggilan untuk mempunyai belas kasihan. Setiap kita harus mempunyai belas kasihan. Yang kedua adalah memiliki kemurahan hati. Dan kemudian yang ketiga, diklik saja karena tidak kuat. Yang ketiga adalah bersikap dengan adil secara sosial. Bersikap adil secara sosial.